Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Prista, selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada siang hari ini. Adapun rangkaian kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini, yaitu presentasi mengenai materi pembelian tunai mata kuliah sistem akuntansi yang akan dijelaskan oleh kelompok 3. Setelah sesi presentasi ini akan ada sesi tanya jawab atau diskusi. Nah, untuk mekanisme dari sesi tanya jawab atau diskusi ini akan saya jelaskan nanti ketika sesi tanya jawab dan diskusinya. Oke, selanjutnya kita ke sesi berikutnya, yaitu sesi presentasi. Kepada Fatia dan Juhura dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Fatia Wada Zaira dengan NPM 73420043 dengan rekan saya Zuhura Naila Penconawulan dengan NPM 7342400023. Nah, sebelum kita memulai, saya akan memberitahu beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Nah, yang pertama ada deskripsi kegiatan yang berisi deskripsi perusahaan dan ringkasan dari aktivitas utama perusahaan. Selanjutnya ada fungsi terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi, jaringan prosedur, flowchart, sistem pengendalian internal, dan yang terakhir kita akan ada sesi diskusi. Selanjutnya, kita masuk ke deskripsi perusahaan. Perusahaan kita ini bernama Ruang Loka, perusahaan bergerak dari bidang alat tulis dan juga perlengkapan di kertas, alat tulis, tinta printer, map, dan perlengkapan administrasi lainnya. Perusahaan ini beralamat di Jalan Merdeka nomor 10, Jakarta, dan melayani kebutuhan sekolah, perkantoran, serta usaha mikro kecil dan menengah. Selanjutnya kita masuk ke ringkasan utama, ringkasan aktivitas. Nah, kegiatan utama dari ruang loka ini meliputi eh, pembelian, penyimpanan, dan juga penjualan alat tulis. Eh, Kegiatan ini diawali dengan pemantauan persediaan barang eh, yang dilakukan secara berkala oleh bagian gudang untuk memastikan ketersediaan barang tetap mencukupi. Nah, apabila persediaan telah mencapai batas minimum, perusahaan melakukan pembelian kepada pemasok guna untuk menjaga kelancaran kegiatan penjualan dan juga pelayanan kepada pelanggan. Nah, dalam pelaksanaannya, ruang loka ini menerapkan sistem pembelian tunai kepada pemasok. Setelah barang dipesan dan juga diterima, dilakukan pemeriksaan atas jumlah dan kondisi barang sebelum disimpan di gudang. Nah, selanjutnya, barang yang tersedia didistribusikan dan juga dijual kepada pelanggan. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi terkait. Nah, fungsi yang pertama ada fungsi gudang yang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang diterima oleh fungsi penerimaan. Selanjutnya ada fungsi pimpinan yang bertanggung jawab dalam memberikan keputusan
atas apa yang diajukan oleh fungsi lain. Selanjutnya ada fungsi pembelian yang fungsi ini memperoleh informasi mengenai harga barang eh, yang menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang dan juga pengeluaran order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Selanjutnya ada fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan ini melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima perusahaan. Dan yang terakhir ada fungsi akuntansi. Fungsi ini bertugas untuk mencatat utang dan fungsi pencatatan persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatat utang bertanggung jawab dalam mencatat transaksi pembelian, sedangkan sistem pencatat persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli dari kartu persediaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dokumen sistem pembelian tunai. Yang pertama ada surat permintaan pembelian yang dibuat oleh gudang untuk mengajukan pembelian barang kepada pemasok. Selanjutnya ada surat order pembelian. Surat order pembelian ini digunakan untuk memesan barang ke pemasok. Selanjutnya ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini merupakan eh, dokumen yang berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas untuk pembayaran kepada pemasok dan juga sekaligus berfungsi untuk surat pemberitahuan kepada kreditur mengenai maksud pembayaran. Selanjutnya ada laporan penerimaan barang. Ini merupakan dokumen yang dibuat oleh fungsi akuntansi sebagai alat informasi, eh, pengendalian, dan juga pertanggungjawaban atas seluruh transaksi pembelian yang dibayar secara tunai. Selanjutnya ada nota pembelian. Nota pembelian ini eh, yang diterima oleh fungsi pembelian dari pemasok sebagai bukti bahwa barang tersebut sudah diterima. Berikut ini contoh dokumennya: surat permintaan pembelian, surat order pembelian, laporan pembelian, nota pembelian tunai, dan bukti kas keluar. Selanjutnya kita masuk ke catatan akuntansi. Dari catatan akuntansi ini kita menggunakan dua. Yang pertama ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini eh, merupakan jurnal yang mencatat penambahan persediaan dan juga pengurangan kas. Selanjutnya ada kartu gudang yang mencatat barang masuk dan keluar untuk mengetahui jumlah persediaan. Ini berikut contoh dokumen jurnal pembelian dan juga dokumen kartu gudang. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang jaringan prosedur, yang dimana jaringan prosedur di ruang loka ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada prosedur permintaan pembelian, yang dimana prosedur ini itu diawali oleh bagian gudang dengan melakukan pengecekan stok barang. Jika persediaan telah mencapai batas minimum, maka bagian gudang membuat surat permintaan pembelian. Surat tersebut kemudian diserahkan kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui, surat permintaan pembelian dikirim ke bagian pembelian sebagai dasar untuk melakukan pemesanan barang. Selanjutnya itu ada prosedur persetujuan pimpinan, yang dimana pada prosedur ini pimpinan menerima surat permintaan pembelian dari bagian gudang pimpinan
Kemudian melakukan pengecekan apakah barang yang diminta sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jika disetujui, pimpinan menandatangani surat permintaan pembelian dan menyerahkannya kembali ke bagian pembelian. Tahap ini berfungsi sebagai pengendalian internal agar pembelian tidak dilakukan secara sembarangan. Selanjutnya ada prosedur pembelian di mana setelah menerima surat permintaan pembelian yang telah disetujui, bagian pembelian membuat surat order pembelian. Surat ini dikirimkan kepada pemasok yang telah dipilih. Kemudian, setelah barang dikirim oleh pemasok, bagian pembelian menerima nota pembelian dan menyerahkannya kepada bagian penerimaan untuk proses pemeriksaan barang. Selanjutnya, ada prosedur penerimaan barang. Di bagian penerimaan barang ini ada nota pembelian dari pemasok. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap jenis barang, jumlah barang. Jika barang telah sesuai, bagian penerimaan menandatangani nota pembelian sebagai bukti barang yang telah diterima dan menyerahkannya kepada ke bagian gudang. Selanjutnya, itu ada proses pencatatan pembelian. Setelah barang diterima, bagian akuntansi membuat bukti kas keluar sebagai dasar pencatatan pengeluaran kas. Kemudian, bagian akuntansi menyusun laporan pembelian berdasarkan data transaksi yang telah dicatat. Setelah seluruh dokumen dicatat dan diarsipkan, maka prosedur pencatatan pembelian dinyatakan selesai. Selanjutnya, ini ada contoh flowchartnya. Selanjutnya, ada ini ada contoh flowchartnya yang tadi dipaparkan. Yang pertama ada fungsi gudang, itu dimulai dari mulai mengecek stok barang, membuat surat permintaan pembelian, surat permintaan pembelian, lalu ke fungsi pimpinan, menyetujui surat barang yang dipimpin, lalu ada surat permintaan pembelian, lalu ada fungsi pemesanan yang dimana ini membuat surat order pembelian, lalu surat order pembelian ini itu dikirim ke pemasok, dari pemasok membuat nota pembelian, lalu ada nota pembelian. Untuk nota pembelian dari pemasok ini langsung dikirim ke bagian penerimaan. Di bagian penerimaan, nota pembelian ini sebagai syarat untuk menerima barang. Setelah menerima barang, barang itu akan dicek. Setelah dicek, itu si notanya akan ditandatangani di bagian penerimaan. Setelah itu, barang yang telah diterima akan dikirim ke bagian gudang. Set- Setelahnya itu ada bagian fungsi keuangan. Di fungsi keuangan ini membuat bukti kas keluar, lalu bukti kas keluar ya itu dibuat dua rangkap. Untuk satu rangkapnya diarsipkan dan satu rangkapnya itu dibuat untuk sebagai dasar laporan pembelian. Nah, selanjutnya untuk laporan pembelian itu dibuat sebagai laporan. Sehabis itu prosesnya selesai. Selanjutnya ada sistem pengendalian internal. Di sistem pengendalian internal ini ada pemisahan fungsi, yaitu untuk mencegah terjadinya kesalahan dan kecurangan berdasarkan flowchart. Perusahaan telah menerapkan pemisahan fungsi antara gudang, pembelian, pimpinan, penerimaan, dan juga akuntansi. Selanjutnya ada sistem otorisasi, yang dimana setiap pembelian harus mendapat persetujuan pimpinan. Formulir pemesanan barang digunakan sebagai dokumen otorisasi untuk melakukan
melakukan pembelian kepada pemasok. Selanjutnya ada prosedur pencatatan yang dimana barang diperiksa sebelum nota pembelian ditandatangani. Pencatatan dan penyusunan laporan pembelian dilakukan berdasarkan nota pembelian dan dokumen pendukung yang lengkap. Selanjutnya ada praktik yang sehat yang dimana transaksi pembelian melibatkan lebih dari satu fungsi, yaitu gudang, pembelian, penerimaan, dan juga akuntansi. Pemeriksaan fisik barang dilakukan sebelum nota pembelian ditandatangani. Dokumen pembelian digunakan sebagai alat bukti dan dasar pencatatan akuntansi. Baik, apabila sesi presentasinya sudah, untuk sesi tanya jawab itu kita di sesi kedua di beda link, jadi nanti linknya saya akan kirimkan. Jadi sekarang bisa keluar dari Zoom yang ini. Kita lanjut di sesi 2 di link Zoom yang berbeda. Terima kasih. Oke, baik. Jadi kita lanjut ke sesi tanya jawab atau diskusi. Saya akan menjelaskan terkait mekanisme dari sesi tanya jawab ini. Pertama, apabila ada yang ingin bertanya itu wajib raise hand terlebih dahulu. Setelah itu, ketika saya persilahkan untuk bertanya, baru ajukan pertanyaannya menyebutkan nama dan juga pertanyaannya apa. Nah, setelah itu di sesi tanya jawab ini akan ada 3 pertanyaan terlebih dahulu. Setelah 3 pertanyaan tersebut terjawab, baru 3 pertanyaan yang lainnya seperti itu. Jadi dipersilakan yang ingin bertanya. Kepada Sarah dipersilakan. Baik, saya Sarah Nur Ejijah dengan MPM 734240029 dari kelompok 5. Izin bertanya, berdasarkan flowchart yang telah disampaikan, bagian manakah yang paling beresiko menimbulkan kesalahan atau kecurangan? Serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya? Terima kasih. Kepada Elsa dipersilakan. Aku mau izin tanya, kan di dalam makalah kalian tuh di bagian pembelian ada prosedur yang bilang kalau misalkan surat order itu dikirim kepada pemasok yang telah kalian pilih, yang telah dipilih gitu kan. Nah, sedangkan di flowchart yang kalian bikin tuh nggak ada yang menjelaskan bahwa kalian tuh melakukan pemilihan pemasok terlebih dahulu gitu. Jadi itu teh kayak gimana sih gitu? Apakah memang nggak ada atau seharusnya memang ada dulu gitu? Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Awal dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Prista. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Siti Aulia, pakai NPM. Dengan NPM 7342445 dari kelompok 6. Izin bertanya, apakah flowchart yang dibuat oleh kelompok 3 ini sudah mencerminkan prinsip pemisahan fungsi? Apabila sudah, pengen dong dijelasin lebih rinci lagi. Namun apabila belum,
bagaimana bagian mana yang menurut kalian paling berpotensi menimbulkan kelemahan pengendalian internal? Terima kasih. Oke, tiga pertanyaannya. Sekarang dilanjut eh jawaban dari kelompok yang presentasi. Izin teman-teman untuk didiskusikan terlebih dahulu. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Sarah. Eh, Tadi itu bagian mana yang paling beresiko menimbulkan kesalahan atau kecurangan dan bagaimana upayanya? Menurut kami dalam apa bagian yang paling beresiko itu ada di bagian fungsi penerimaan. Karena di bagian itu bisa saja terjadinya rekayasa dalam eh, nota tersebut bisa direkayasa, bisa diubah-ubah gitu, dan gak sesuai sama yang dikasih kayak gitu. Terus upaya yang bisa kami lakukan itu eh, bisa aja kita tuh nambah fungsi dari penerimaannya agar bisa mm, bisa me- membantu dalam mengecek si nota pembelian tersebut. Begitu Sarah. Apakah sudah cukup? Apa atau ada tambahan lain? Sudah cukup. Terima kasih. Jika cukup, bisa dilanjut untuk menjawab pertanyaan dari Elsa dan juga Aul. Baik, izin menjawab untuk pertanyaannya Aul. Fatia minta tolong ke flowchart-nya.
Baik, tadi kan pertanyaannya itu apakah flowchart ini tuh mencerminkan prinsip pemisahan fungsi. Nah, kalau untuk menurut kami, flowchart seperti ini tuh udah menunjukkan untuk pemisahan fungsi. Karena flowchart kayak gini tuh udah terpampang cukup jelas untuk alur-alurnya sendiri dari A ke B, dari B ke C-nya. Dan juga di sini kan bentuknya tabel. Untuk tabel ini itu sudah jelas juga ada sisi pemisah di antara fungsi ini itu dengan garis lurusnya itu. Apakah sudah terjawab atau masih ada yang mau ditambahin? Halo, maaf Zuhura, boleh dijelasin lagi sebentar? Tadi aku sempat keluar dari Zoom-nya, jadi dengarnya pas mau ke akhirnya. Boleh. Jadi kan tadi pertanyaannya, apakah flowchart ini itu sudah mencerminkan fungsi yang pemisah? Nah, kalau menurut kami, flowchart seperti ini tuh sudah menunjukkan pemisahan fungsi karena berbentuknya juga tabel yang kami gunakan. Jadi antara fungsi antara fungsi A ke fungsi B-nya itu sudah cukup jelas untuk pemisahannya dan cukup detail juga. Untuk pemisahannya juga bisa sudah bisa dilihat untuk penggambarannya itu ada sebuah garis untuk pemisahannya itu. Jadi untuk prosesnya, untuk alurnya juga itu sudah jelas untuk dibacanya juga. Apakah cukup jelas atau ada yang ingin ditambahkan? Oke, makasih Zuhura. Mungkin aku mau ngasih sedikit masukan. Tadi aku baca dari makalahnya itu, misalnya itu dari fungsi gudang kan ada ngasihin si surat permintaan pesanannya itu ke fungsi pimpinan buat ditandatangani. Mungkin nanti waktu habis yang ditanda bulat satu itu, ke bawahnya itu ada tulisan dulu mungkin ditambahin penerimaan surat permintaan gitu. Jadi enggak langsung ke menyetujui. Mungkin itu aja sih Zuhra. Makasih. Terima kasih atas masukannya. Apakah ada masukan lain, teman-teman? Barangkali untuk pertanyaan yang tadi. Boleh, silakan. Saya mau menambahkan, boleh? Boleh, Nov, silakan. Sambil lanjut juga ya, tadi yang pertanyaan awal yang mengenai persetujuan pimpinan, itu di prosedur permintaan pembelian, itu ada flowchart yang membuat kartu gudang dan kartu persediaan. Kalau saran dari saya, itu kartu gudang dan kartu persediaan itu dalam bentuk jajar genjang seperti yang dipresentasikan minggu lalu dan seperti yang Bu Rani katakan bahwa kartu gudang dan kartu persediaan itu masuknya ke catatan akuntansi. Jadi dalam simbolnya pun sama seperti mencatat jurnal umum atau jurnal penjualan dan lain-lain itu simbolnya jajar genjang. Terima kasih.
Oke, terima kasih Novi sudah memberi saran. Sudah, ya. Selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Elsa, yaitu eh, kenapa nggak ada di proses di flowchartnya nggak ada melakukan pemilihan pemasok gitu ya Elsa? Izin menjawab, kenapa nggak ada pemilihan pemasok? Menurut kami, dalam perusahaan kami itu, eh, pemasok yang sudah eh, apa sudah langganan gitu. Jadi dalam flowchart itu, menurut kami itu nggak perlu dirincin lagi kalau kita milik pemasok, karena eh, pemasok kita yang kerja sama kita tuh sudah jadi langganan gitu. Makanya nggak ditaruh di cloud chat maupun jaringan prosedurnya. Gitu Elsa. Apakah cukup atau ada Ya, tambahan yang lain? cukup Pat ya. Sama aku mau ini mungkin ngasih saran sedikit, Ya, boleh tapi boleh. buat Silakan. yang pimpinan Iya, boleh. di situ tuh pimpinan tuh menerima apa surat order ya nggak sih? Boleh lihat nggak flowchartnya? Oh ini ada ya. Pimpinan tuh kan menyetujui stok barang. Iya, Aduh, surat permintaan pembelian. nah kalau menurut aku tuh eh, bisa ditambahin decision nggak sih di situ? Jadi nggak langsung disetujui gitu. Kalau menurut aku ya, udah sih aku cuman mau nambahin itu doang, decision di situ doang. Makasih. Izin untuk menjawab. Kalau untuk dipakai decision di situ, menurut aku agak bingung juga ya, karena di situ kan eh, udah ada pengecekan stok barang gitu. Jadi di gudangnya juga udah tahu gitu berapa barang yang harus dibutuhin, yang harus dibeli, karena yang tahu stok barang itu kan gudang. Jadi pemimpin itu hanya tahu si daftar-daftarnya aja gitu. Oh, ya udah kalau gitu. Oke. Terima kasih, Baik, Elsa. baik apabila 3 pertanyaan tersebut sudah cukup jawabannya. Sekarang lanjut ke 3 pertanyaan yang berikutnya. Dipersilakan. Kepada Pak Uji ya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Fauzia Zahra dengan NPM 7342400046. Izin bertanya, kan di prosedur pembelian itu ditulisin ya bahwa fungsi pembelian menerima surat permintaan pembelian terlebih dahulu sebelum ngebuat surat order pembelian. Tapi di flowchartnya itu fungsi pembelian tuh langsung ngebuat surat ordernya tanpa adanya alur penerimaan surat permintaan pembelian. Nah, itu tuh kayak gimana ya? Boleh tolong dijelasin? Terima kasih. Kepada Andin dipersilakan. Baik, halo, suaranya ada nggak ya? Perkenalkan Ada nama dengar. saya, eh, perkenalkan nama saya Nindya Cahyardiana dengan NPM 7342417 dari kelompok 4. Izin bertanya, kalau misalkan konteksnya tuh kalian
ada peningkatan volume transaksi. Nah, terus apakah flowchart yang ada ini masih mampu gitu ngejaga efisiensi tanpa mengurangi pengendalian? Udah gitu aja, terima kasih. Anin, maaf, boleh diulang nggak? Misalkan ada volume transaksi nih. Nah, terus flowchart yang kalian buat ini itu masih mampu buat ngejaga efisiensi tanpa mengurangi pengendalian atau gimana? Oke, terima kasih. Oke, Nyi Ayu ya tadi. Nyi Ayu dipersilahkan. Izin bertanya, saya Nyayu, NPM 734240021. Di flowchart-nya itu kan ada konektor A sama B. Itu tuh maksudnya apa ya? Makasih. Baik, silakan diskusi terlebih dahulu. Baik, izin menjawab untuk pertanyaannya Nyi Ayu, yang dimana itu bulat huruf A sama B, sama angka 1 atau 2, itu apa bedanya? Nah, jadi antara huruf sama angka ini tuh sebenarnya nggak ada bedanya, sama aja, sama aja artinya tuh. Cuman kita bedain huruf sama angka tuh biar bisa tahu gitu alurnya kayak gimana. Jadi antara satu ke yang duanya tuh nggak ketukar sama alurnya yang satu sama yang kedua lainnya gitu. Jadi sama aja pada dasarnya si artinya mah untuk pembeda di alurnya. Apakah sudah terjawab atau mau ada yang ditambahkan? Sudah cukup, makasih.
Baik, bisa dilanjut menjawab pertanyaan dari Pau dan juga pertanyaan dari Paujia dan juga Anin. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Fauzia. Eh, Kenapa di fungsi pembelian itu tidak ada keterangan eh, penerimaan surat penerimaan pembelian dari fungsi pimpinan? Gitu ya, Pak. Baik. eh, Kenapa nggak ada? Karena, maaf, Baik, izin menjawab untuk pertanyaannya Paujia. Tadi kan pertanyaannya itu, kenapa di bagian pembelian itu nggak ada menerima surat permintaan pembelian dari pimpinan. Nah, jadi kita itu tuh eh, mengibaratkan untuk menerima surat permintaan pembeliannya itu tuh dari simbol yang bulat dua. Karena kita lihat dari buku di Mulyadi dan buku sumber lainnya juga, itu tuh diibaratkan di simbol yang bulat itu. Ada juga yang dari tanda panah, cuman kalau kita lihat lagi dari si kalau kita lihat dari kalau kita lihat lagi dari si prosedurnya itu tuh lebih cocok untuk ke simbol bulat gitu. Apakah menjawab atau masih ada yang mau ditambahkan? Tahu? Paling kalau Maaf, beda boleh gak ulangi lagi? Aduh, aku nggak ngerti. Jadi kan di kita tuh ngambilnya tuh si simbol dua bulat ini itu ngeibaratin perpindahan antara antara fungsi satu ke fungsi lain gitu. Itu tuh setelah ditelaah dari buku Mulyadi sama buku yang lainnya. Kalau kita tangkapnya itu buat disederhanainnya itu kayak gitu. Karena kan yang kita pakai itu tuh sistem flowchart tabel. Jadi kalau dilihat dari sumbernya mah kayak gitu. Boleh izin menambahkan atau menyanggah nggak? Boleh. Kalau menurut yang saya paham, kalau fungsi pembelian itu, kalau di prosedurnya ada eh, menerima surat, berarti di flowchartnya juga harus ada simbol yang menerima surat. Jadi bukan flowchart. Jadi
flowchartnya itu mengikuti jaringan prosedur. Sedangkan yang kamu maksud bulat itu yang angka 2 itu sebenarnya sambungan dari fungsi pemimpin. Jadi kalau misalnya di jaringan prosedurnya ada menerima surat permintaan pembelian, kalau menurut saya itu sebaiknya ditambahkan simbol trapesium kebalik, bukan nyambung dari yang fungsi pemimpin sebelumnya. Karena kalau yang konektor yang angka 2 itu menurut saya fungsinya beda lagi. Terima kasih. Oke, maaf, izin menjawab pertanyaan dari Anin. Kalau misalnya dalam konteks peningkatan volume transaksi, apakah flowchartnya masih mampu buat ngejaga keefisienannya? Menurut kami, walaupun adanya peningkatan pembelian atau transaksi, itu masih mampu karena eh, dengan berjalannya fungsi-fungsi ini sesuai dengan pekerjaannya, insya Allah membantu dalam pekerjaan sistem pembelian tunai ini, gitu. Dan eh, pengendalian sistem internal juga masih masih sesuai gitu. Mungkin segitu Anin. Apakah cukup? Cukup, Satya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Juhura dan juga Patia yang telah mempresentasikan. Aku boleh Ya. izin menambahin nggak? Oh, Sebentar. silakan. Boleh. Kalau dari aku, boleh nggak ya kalau misalkan setiap alur proses tuh ditambahin judul prosedur biar jelas dan nggak ambigu gitu. Kan emang itu di situ per fungsi ya, tapi biar jelas aja jadi ada judulnya kalau misalkan, oh ini tuh prosedur yang ini gitu. Gitu aja sih, makasih. Baik, terima kasih Naswa. Izin menjawab kalau untuk Naswa, di dalam flowchart tabel itu tuh ada sedikit perbedaan antara flowchart tabel sama flowchart yang di buku Mulyadi. Kalau di buku Mulyadi kan flowchartnya tergolong untuk bebas. Nah, kalau misalnya bebas kayak gitu tuh emang ada untuk judul prosedur kayak gitu tuh. Sebenarnya bersifatnya opsional, bukan wajib juga. Tapi kalau misalnya untuk di flowchart tabel ini tuh judul prosedurnya itu hanya satu. Jadi judulnya itu satu prosedur untuk keseluruhan, kayak gitu. Zuhura boleh izin tanya. Boleh. Kalau untuk flowchart tabel itu yang menurut kamu itu prosedurnya opsional, apakah boleh kasih tahu buku apa yang bisa buat Oke, baik tadi Nopi bisa diulang. Iya, terima kasih Prista. Jadi nyambung sama saran dari Naswa yang tiap flowchartnya itu ada tulisan prosedurnya. Terus tadi kan dijawab juga sama Zuhura kalau misalnya di kelompok ini flowchartnya itu menggunakan flowchart tabel. Boleh dijelasin bedanya flowchart tabel sama flowchart biasa dan kelompok kalian ini ngambil referensinya dari mana selain dari buku Mulyadi karena bisa beda gitu apa sih flowchartnya gitu. Terus saya sebagai pembaca membaca flowchart tabel itu cukup membingungkan karena saya nggak tahu kalau fungsi itu teh sebenarnya buat prosedur apa, terus fungsi ini buat prosedur apa, dan ya mungkin bisa jelaskan aja flowchart tabelnya itu seperti apa. Terima kasih. Baik, izin menjawab.
Tadi itu kan ada perbedaan ya antara flowchart tabel sama flowchart yang ada di buku Mulyadi. Kalau untuk perbedaannya sendiri ini cukup jelas. Yang pertama itu ada dari bentuknya. Kalau flowchart tabel itu kan berbentuk tabel atau enggak kolom. Tapi kalau misalnya flowchart di Mulyadi itu kan berbentuknya bebas gitu. Enggak ada tabelnya. Terus juga ada di judul prosedurnya. Kalau untuk judul prosedur di flowchart tabel ini tuh cuman ada satu judul, yaitu di atas, dan itu tuh judul seluruh global, kayak prosedurnya lagi, mencakup semua fungsinya itu. Terus kalau misalnya di buku Mulyadi itu kan setiap eh, fungsinya itu ada judul prosedurnya. Terus juga bedanya ini itu kalau misalnya flowchart tabel itu eh, biasanya digunakan untuk gambaran sistem utuh. Kalau flowchart Mulyadi ini analisis detail. Terus kalau untuk eh, sumbernya itu kita pakai beberapa sumber yang dimana ini tuh ada sumber dari buku Sistem Akuntansi karya V. Wiratna Sujarweni. Kalau untuk pengertian dari tabelnya sendiri itu ada dari buku Sistem Informasi Akuntansi Teori dan Desain karya Denny Erica, Eni Heni Hermaliani, Sri Wasianti, Lisnawanti pada bab 7 tentang flowchart halaman 77. Dan juga ada dari buku Algoritma dan Pemrograman karya Marcelius Oton Kadang, Eskom MTek pada bab 2 halaman 11. Apakah sudah terjawab atau ada yang ingin ditambahkan? Aku boleh motong nggak? Maaf banget ini mah. Boleh. Kan aku teh ini nyari, saya nyari ke internet tentang macam-macam dari flowchart. Nah, terus di sini tuh ada 5 katanya. Yang pertama itu ada flowchart sistem, yang kedua ada flowchart dokumen, ketiga ada flowchart proses, keempat ada flowchart program, dan yang terakhir tuh flowchart skematik. Nah, dari tadi teh kalian bilangnya kalau kalian tuh pakai flowchart tabel. Nah, flowchart tabel tuh maksudnya kemana sih gitu? Aku tuh nggak ngerti. Maaf ya, aku nanya flowchart tabel karena kelompok kalian dari tadi bilang flowchart tabel, flowchart tabel. Aku baru dengar gitu, jadi penasaran. Sebenarnya dari sistem flowchart semua yang tadi sudah disebutkan itu tuh sama aja untuk fungsinya itu sebagai arus atau enggak alur gitu, alur dalam sebuah proses sebenarnya nggak ada yang beda, cuman beda dari bentuknya aja. Kalau untuk fungsinya sendiri itu sama, semuanya itu untuk alur, untuk menjelaskan alur, cuman lebih kompleks aja gitu. Jadi yang flowchart tadi tabel itu tuh masuk kemana yang tadi Elsa sebutin ada 3 kan? Apakah masuk ke skematik, ke dokumen atau apa? Atau emang beda sendiri 5, tabel itu? 5 bukan Oh, 3 ada boy, 5. apa emang beda sendiri tabel atau emang masuk ke flowchart skematik terus tadi ke apa ya dokumen yang kayak gitu ke sistem atau emang beda tersendiri tabel? Itu masuk, kalau misalnya tabel itu masuknya ke sistem, sama aja. Terus menurut kamu lebih efisien atau lebih gampang yang tabel atau Mulyadi yang prosedurnya dijelasin? Kalau menurut kalian, karena flowchartnya itu beda dari kelompok lain. Jadi kita tuh penasaran apa sih yang bikin membedakan tabel yang kelompok kalian sama yang kelompok sebelumnya dibikin gitu. Kalau menurut saya sendiri, antara tabel sama antara yang di buku Mulyadi itu lebih mudah dipahami yang tabel karena udah
rapih gitu. Dilihatnya juga enak. Terus kalau misalnya buat ngebacanya juga itu tuh lebih tersusun gitu sih. Tapi kalau misalnya ngebaca buku Mulyadi, ngebacanya tuh agak bingung gitu. Jadi harus nelaah bener-bener kalau menurut aku. Izin masuk, teman-teman. Jadi, kita kan ambil dari buku yang tadi dijelasin ya, dari V. Wiratna Sujarwani. Eh, memang betul kalau misalnya di buku ini tuh eh, beliau ini memakai eh, flowchart yang tabel. Bisa dilihat ini sama gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita udah sering lihat ini, termasuk saya pribadi sama Zora, karena kita nelaahin dari sini, jadi eh, kita mungkin lebih mudah buat memahaminya gitu teman-teman. Eh, sesuai sama apa yang Zuhura jelaskan tadi juga. Terus kenapa kita nggak pakai dari buku Mulyadinya sendiri? Mungkin hampir sama sama yang pembelian tunai pembelian kredit. Cuman eh, apa ya? Mungkin menurut saya pribadi eh, penjelasan di buku Mulyadi itu eh, apa ya? Tidak mudah saya pahami gitu teman-teman. Jadi karena ada perbedaan dari si sistem yang kredit tadi. Jadi kami memutusin itu buat cari referensi buku yang lain gitu. Agar kitanya juga mudah buat si flowchartnya gitu. Dan juga mudah buat dijelaskan ke teman-teman yang lain gitu. Gitu teman-teman. Oke, terima kasih Fatia Zura tentang penjelasan dari flowchart tabel. Sama. Terima kasih kembali Nafi, Elsa, dan yang lain. Baik, apakah ada yang masih ingin bertanya atau penasaran atau pengen diskusi lagi gitu? Atau sudah cukup? Oh iya, mau tanya juga kalau misalnya flowchart tabel itu emang harus satu halaman ya? Atau boleh lebih dari satu halaman? Kalau flowchartnya tabel. Izin jawab, kalau untuk flowchartnya tabel itu nggak harus satu halaman, bisa bisa beberapa halaman juga. Ketentuan untuk simbol-simbolnya itu hampir masih sama kayak pada umumnya gitu, nggak ada yang jadi pembeda. Oke, makasih Jura. Aku mau nanya dong, Sama-sama. suara aku kedengeran nggak? Kan di flowchartnya itu, waktu di fungsi pembelian, itu tuh ada dokumen yang dikasihin ke fungsi penerimaan. Nah, waktu pindahnya itu emang nggak dikasih simbol penghubung gitu, atau gimana? Sebelumnya izin menjawab, Bila. Pertanyaan ini sudah ditanyakan tadi oleh Paul. Maaf banget, tapi aku jawab lagi. Eh, Mungkin emang kita salah lupa mencantumkan eh, apa lambang untuk penerimaan si surat permintaan tersebut. Akan kami perbaiki, gitu. Oke, makasih. Sama-sama. Oke, apakah sudah cukup, teman-teman?
Oke, apabila semuanya sudah cukup, kita tutup presentasi kali ini. Tapi sebelum itu aku pengen nyimpulin dari presentasi yang tadi. Pertama itu, fungsi pimpinan itu sebenarnya, fungsi penerimaan itu tuh dia fungsi yang paling beresiko gitu untuk dari semua fungsi. Jadi fungsi penerimaan ini bisa ditambahin sama fungsi di fungsi penerimaan itu kayak ditambahin fungsi lah gitu. Selanjutnya itu ada fungsi pimpinan juga. Itu tuh seharusnya yang fungsi gudang meminta surat permintaan ke pimpinan itu sebenarnya bisa menjadi decision atau pilihan di kayak disetujui atau enggak gitu sih surat permintaan pembelian tersebut. Dan juga tadi tambahan kartu gudang dan persediaan itu masuknya ke catatan akuntansi. Dan yang paling tadi menjadi perdebatan adalah flowchart yang biasa dan juga flowchart yang tabel ya. Mungkin kalau dari yang bisa saya simpulkan, kalau flowchart tadi itu sebenarnya bisa dipakai dua-duanya. Tapi flowchart yang tabel tersebut mungkin kita jarang lihat atau kayak gimana, jadi kita nggak bisa membaca si flowchart tersebut dengan jelas gitu. Nah, sebenarnya lebih baik mana antara tabel ataupun yang biasa, ya mungkin itu sama aja, tapi kalau yang biasa atau yang di Mulyadi itu dia lebih jelas gitu loh per fungsinya, per prosedurnya, jadi kita tuh nggak bingung gitu. Mana ya yang misalkan, kan kalau yang tabel tersebut fungsinya cuma perfungsikan, jadi antara prosedurnya kita nggak bisa lihat secara jelas. Sedangkan kalau kita pakai yang Mulyadi atau yang biasa, kelihatan kan si prosedur yang dari fungsi satu ke fungsi yang lain, terus prosedur satu ke prosedur yang lain itu kan bisa lebih jelas gitu. Jadi ya mungkin pakai Mulyadi gitu. Kalau emang pengen lebih rinci, itu sih yang bisa aku simpulin. Terima kasih. Oke, kalau udah aku tutup Zoom kali ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Krista. wabarakatuh. Terima kasih Vita teman-teman. dan kamu juga. Kalian nggak keluar? Itu Elsa suruh siapa?